Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi-materi terkait Stephen. Pada pagi menjelang siang ini saya akan mendetailkan ciri-ciri tiap mesin kecerdasan ya, karena memang sudah ada beberapa netizen yang menanyakan dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa teori Stephen yang dipaparkan oleh almarhum penemunya yaitu Bapak Farid Purniman sebagiannya masih hipotesa. Hipotesa itu kesimpulan sementara ya. Jadi kalau di penjelasan tes Stephen bagi yang sudah tes itu sebagian besarnya juga hipotesa, sehingga nanti ketika kami para pegiat Stephen atau promotor Stephen atau kami solver Stephen mempraktekkan ada sedikit perbedaan di lapangan ya. Ini mohon bisa dipahami karena itulah ilmiah ketika teorinya A dipraktekkan mungkin A tapi ada A plusnya atau A tambah sedikit ya. Itu sebuah hal yang biasa. Maka kalau dalam buku penjelasan tes Stephen itu adalah ditulis oleh Bapak Farid Purniman, sebagiannya sudah dipraktekkan, sebagiannya belum. Nah, kali ini saya akan membahas ciri-ciri tiap mesin kecerdasan atau tipe bakat yang berdasarkan praktek saya ya. Nanti kalau mungkin ada rekan-rekan pegiat Stephen yang ada merasa sedikit beda, itu wajar karena begitulah keilmuan yang ada di muka bumi ini. Untuk memudahkan, maka akan saya beri singkatan, cuma saya belum sempat atau belum bisa memberikan subtitle di video ini. Silakan rekan-rekan sambil mendengarkan, sambil dihafalkan dan dicatat ya. Mudah-mudahan itu bisa mencerdaskan rekan-rekan semua. Sensing saya beri singkatan sebagai berikut. Ada insya Allah 12 sifat atau karakter alami sensing, yaitu ODI ya. Silakan ditulis dan dihafalkan. KOG 6 berarti, kemudian CC 8, HH 10, HP 12 ya. Kita jabarkan satu persatu. UD ya, urut detail. Jadi kalau bicara kepada sensing, menjelaskan baik orang tua kepada anak, guru kepada murid, ustadz-ustadzah kepada santri atau santriwatinya, itu harus urut detail. Jangan langsung logika. Dia suruh urut detail, paham, suruh menghafalkan. Kalau bisa dilakukan lagi sampai tingkat praktek, dipraktekkan. Setelah dia hafal dan mahir dalam praktek, baru nanti logikanya diasah. Baik logika psikologi maupun logika eksak ya. Logika eksak itu berarti logika matematika, fisika dan lainnya. ODI, I-nya irit. Sensing rata-rata irit. Kenapa irit? Ini ada logikanya ya, logika psikologi ini ya. Jadi orang sensing itu kan otaknya mengendalikan otot. Setiap dia menggerakkan badan, otot gerakkan, otaknya fresh, dia bahagia. Maka ketika urusan mencari uang, dia juga akan mencari uang yang menyebabkan dia berkeringat banyak. Supaya apa? Dia supaya bahagia dan sehat. Nah, orang yang bekerja mengandalkan keringat, dalam arti harus berkeringat banyak, itu yang dijual apa sih? Yang dijual harusnya ya untungnya kecil, omset yang dijual besar. Untungnya sedikit, tapi jumlah yang dijual banyak. Apa itu? Misalnya jualan sembako ya. Dia jualan sembako, ya beli beras sudah ngangkat, berkeringat, menimbangi berkeringat, melayani penjual berkeringat terus hingga dia bahagia. Karena sembako itu untungnya kecil, tapi harus omset besar agar mendapatkan harta yang banyak, maka dia untuk mengeluarkan uang itu ya sangat perhitungan, harus direm. Karena untuk mencari 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah dia sangat berat, maka dia ngeluarin uang juga sulit alias irit. Nah, itu penyebabnya kenapa sensing itu irit. Kita lanjut. KOG. K itu keringat ya. Tadi sudah jelaskan, berkeringat dia bahagia. O-nya otot ya. Kalau Anda bicara sensing, ingat pada otot. Dari otot itulah akan terbentuk sifat-sifat sensing yang saya sebutkan ini ya. Kemudian G gerak. KOG ini satu rumpun. Saya pisah agar rekan-rekan bisa mendalami dengan lebih baik ya. Semakin
semakin mendalam pemahamannya, beberapa kata sebetulnya ini satu rumpun, tapi saya ulang, ya, saya jadikan 3. K, O, G, keringat, otot, gerak, ya. Ya. Jadi dengan menggerakkan otot dia berkeringat, itu sama. Semuanya itu adalah satu rumpun bahasa dan menyegarkan otaknya Sensing untuk siap belajar dan siap bekerja. Lanjut CC 78 ya. CC. C yang pertama cuek. Kenapa Sensing cuek? Jadi karena dia sebenarnya juga otot. Logikanya begini. Kalau kita melihat orang yang bekerja mengandalkan otot ya, ototnya super dia gunakan, misalnya ya, mohon maaf ya, kalau dulu ada bapak-bapak yang tukang beca, yang dia harus mengayuh beca ya sekian kilometer atau sekian puluh kilometer per hari, keluar keringat banyak tapi penghasilannya kecil, atau bapak-bapak yang kuli panggul ya di pelabuhan misalnya ya, itu keringatnya keluar banyak, tenaga keluar banyak tapi uangnya sedikit, dia cenderung apa? Cuek, karena untuk menghasilkan uang yang katakan 10.000, 20.000, dia harus memeras tenaga begitu besar, maka untuk tidak cuek atau empati ke orang lain, dia sudah terasa tidak mampu. Maka orang yang mengandalkan otot termasuk tipe Sensing itu cuek. Silakan nanti dibuktikan. Ya. Kemudian cemas. Sensing itu otaknya aslinya jago menghafal. Apapun dia lihat langsung dihafal. Ya. Sehingga nanti ketika dia itu melihat sesuatu yang harus dilogika, dia harus bersikap apa, ya, karena penyelesaian masalah tersebut tidak ada SOP-nya, tidak ada teksnya yang dihafal, dia jadi cemas. Contoh gini, silakan nanti rekan-rekan kalau punya anak saya yang masih kecil, katakan kelas 1 SD, suruh beli misalnya sabun di warung, uangnya agak dikurangin, uangnya misalnya ya 1.500 lah katakan. Biasanya dia cemas. Cemasnya kenapa? Ini kalau nanti uangnya kurang gimana? Saya kasihkan uang ini, sabun saya bawa pulang, kemudian hutang dulu nanti balik lagi, atau saya pulang dulu ambil uang yang cukup ya, misalnya sabunnya harganya 2.000, pulang dulu ke ibunya minta uang 500 rupiah lagi untuk menggenapi jadi 2.000, baru kembali ke toko untuk bisa membeli. Nah, dia itu cemas karena dia kurang bisa melogika ketika masih asli personality ya, belum mental positif, maka itulah yang menyebabkan cemas. Dan saya banyak mengamati bahkan sampai sudah usia tua ketika dia sakit, Sensing itu cemas. Kenapa? Dia nggak tahu apa yang terjadi besok. Karena dia tidak biasa menggunakan logikanya. Tetapi bagi Anda yang Sensing sudah bermental positif ditandai dengan bisa merancang masa depan dan bisa melogika, dia tidak akan cemas lagi. Mengenai mental positif akan saya jelaskan di lain waktu. Lanjut yang 9-10 adalah HH, hafalkan dan hari ini. Hanya pertama hafalkan semua pelajaran, semua pekerjaan pertama dihafalkan dulu caranya ya. Itu kuncinya Sensing untuk bisa ahli di bidangnya, harus hafalkan dulu. Yang ke-10 adalah hari ini. Aslinya Sensing itu hanya mikir hari ini, besok nggak mikir. Ya. Tetapi kalau nanti sudah bermental positif, dia akan bisa merancang masa depan, mulai dari seminggu dulu, 2 minggu dan seterusnya ya. Itu memang harus dilatih, tapi harus menghafalkan semua materi atau pekerjaan atau pelajaran, kemudian praktekkan, baru logikanya jalan. Setelah logikanya jalan, dia baru bisa merancang masa depan. Itu urutannya. Jangan sampai kita punya anak, punya santri, punya saudara, Sensing langsung dikasih logika, ya. Logika matematika misalnya, kalau matematika berarti suruh menghafalkan soal dan jawabannya. Cara menjawab soalnya itu dihafalkan. 11-12 ini cara kerja, yaitu hafalkan praktekan ya, masih sama. Ya, hafalkan praktekan. Hafalkan semua pekerjaan, SOP, job desk dan terusnya, kemudian dia praktekkan sampai ahli, baru nanti dia asah logikanya ya. Kalau misalnya dia bekerja di wilayah teknik mesin kayak saya ini, ya cara memperbaiki mesin ini karatnya begini dan begini, cara memperbaiki gini dihafalkan semua, dipraktekkan, setelah bisa nanti baru dilogikakan ya. Kenapa komponen A dan komponen B sebelum dipasang harus diberi perlakuan dibubut misalnya? Itu kenapa? Itu di logika.
baru nanti bisa insya Allah sensing itu akan hebat. Demikian penjelasan untuk sensing, insya Allah akan saya lanjutkan lain waktu dengan thinking. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.